Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini ya kita memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, ya, kesempatan belajar, kesempatan untuk terus ya memperbaiki diri, ya, terus memperbaiki ibadah-ibadah kita. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah akan sampai kepada kita ya, curahan rahmat, curahan salawat tersebut sampai kepada kita umatnya yang masih istiqomah ya dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Baik. Oke. Nah, coba kita ulang lagi tadi pertanyaan Bu Diana ya. Jadi inna itu apakah dia bermakna sesungguhnya di mana saja? Iya, dia akan bermakna sesungguhnya ya. Dan setelahnya itu pasti isim. Nah, isim itu kan terbagi dua. Ada isim domir ya, kata ganti. Ada isim zahir. Zahir itu maksudnya isim yang selain domir ya. Selain domir berarti bisa rumah, kemeja, kursi, laptop ya, meja dan seterusnya. Ini kita bilang dengan isim zahir. Maka kalau kita mau kita bilang kalimat-kalimat yang sebelumnya kita sudah pernah pelajari ya, al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka. Tapi kalau kita pakai inna di depan maka innal baba, yang tadinya al-babu menjadi al-baba. Nanti kita akan pelajari juga ini perubahan ya ketika masuk padanya atau ada kalimat masuk padanya inna itu akan merubah ya tatanan kalimat insyaallah. Baik, kita akan pelajari. Baik. Jadi itu dia akan bermana di mana saja akan bermana sesungguhnya. Oke. Lanjut, kita kemarin sampai di sampai di mana kemarin ya? Ini sudah selesai ya? Hiwarnya sudah kita ambil? Belum selesai deh kemarin Ustadz kayaknya. Belum selesai. Kan belum punya buku, iya. jadi belum ada coret-coretannya di buku. Jadi lupa kemarin sampai berapa. Sudah 2 minggu yang lalu. Kayaknya itu deh halaman 6 deh Ustadz di bawah. Halaman 6 ya? Udah di 6 ya Bu ya? Ya, udah halaman 6. Oke, berarti halaman 6 ini kita ini kita sudah ini kita sudah bahas. Yang min aina hashima gitu. Benar, kita sudah bahas ini ya. Ini juga kita bahas kemarin, ini pembahasannya agak lama ini, ayuhibbuhul mudarrisu ya, apakah guru itu mencintainya atau menyukainya. Ini kita sudah bahas juga ya, bagaimana cara membuat kata seperti itu. Kemudian berarti sekarang yang ini juga sudah kayaknya ya. Mana ya? Belum Ustadz, kayaknya belum deh Ustadz yang kan ini ada apa sih masalah benar salah gitu kan? Iya, benar salah belum ya? Belum, seingat saya sampai yang halaman 6 itu aja. Oke, tayyib. Sampai sini. Ya. Oke, tayyib. Berarti kita nanti kita akan ulang sedikit ya kosakata yang ada di sini. Misalnya seperti kata di sini tidak ada kosakata baru sebenarnya kalau kita murojaah ya sebelum-sebelumnya. Tapi di sini ada kata rubiyah ya. Rubiyah di sini bisa bermakna apa? Rupe ya, karena rupe ya. Indonesia dengan India sama ya. Indonesia dengan India bahasa Arabnya itu rubiyah ya. Padahal kita rupiah ya, Indianya apa? Rupe. Ya. Oke. Bu Rika sudah bergabung, kaifaluki Bu Rika? Khair. Nah, Bu Rika. Nah, jangan-jangan tidak bisa itu ya. Tidak bisa kedengaran apa mungkin tidak bisa mikrofonnya tidak bisa keluar suara, bisa jadi ya. Tip. Kita lanjut dulu. Langsung kita lanjut ke latihan yang ada di sini. Ya. Dha alamat as-sahih ya amamal jumal as-sahihah wa alamat al-khata' ya amamal jumal allati laysat sahihatan. Ya, mana masih ingat istilah ya. Ya, letakkan ya, letakkan hadhil alamah, tanda ini gitu ya,
Do hadhil alamah. Letakkan tanda ini. Alamah artinya tanda. Ya, hadhihi ini. Tapi kalau Hari ini. ya, kalau seperti ini kan kita balik. Ya, cara menerjemahkannya kita balik. Ayo. Do hadhil alamah. Ya, letakkan tanda ini. Oke. Burika mana Burika? Kayaknya bentar. Nah, belum ada komen di grup ya. Adanya Bu Wulan aja komen. Oke. Amamal jumalis sahihah, di depan ya kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda ini maksudnya tanda silang di depan kalimat. Amamal jumali allati, yang laisat, tidak, sahihah, benar. Ya, di depan kalimat yang tidak benar. Oke. Ini mengacu pada hiwar ya. Hiwarnya coba Anda buka di sini. Oke. Bentar. Oke, ini apa namanya? Oke, tayyib. Nah, ini kita buka dua ya, supaya satunya kita bisa lihat ke hiwar ya. Oke. Nah, Hashimun ya. Oke, ini kita mulai dari Bu Budi. Tafadhali Bu Budi, silakan dibaca dua kalimat ini, kemudian tentukan mana yang salah, mana yang benar. Oke. Ya. Hashimun tolibun kaslanun. Oke. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Ustaz, mana Bu Novi? saya sedang di kereta, jadi saya mendengarkan aja ya. Oh iya, suaranya itu ya. Masya Allah. Nggak apa-apa Bu. Oke. Baru Silakan. mau menuju Bandung. Oh, Masya Allah. Ya, yassarallahu safaraki. Semoga dimudahkan perjalanannya Bu Novi ya. Ya, taib. Oke. Jadi apa namanya? Kirain lagi di pesawat ya. Jadi ada suara itunya ya. Kayak angin. Nah, oke. Kita lanjut ke Bu Budi, tafadhali Bu Budi. Hashim murid yang kaslanun apa ya? Ayo, ini kaslanun apa kaslanu? Kaslanun. Kaslanu ya, tidak bertanwin karena kita sudah pelajari kalau ada kata, khususnya kata sifat ya, yang diakhiri alif sama nun, kaslanu ya, maka ini tidak bertanwin. Oh, Ya, namanya apa? kaslanu. Mamnu minas sarf. Minas sarf. Ya, Hashimun tolibun ya, kaslanu. Kaslanu. Kemudian baknya? Baknya Hashimun tolibun. Mujtahidu. Ya, mujtahidun. Mujtahidun. Ya, mujtahidun. Nah, kira-kira mana yang benar, yang mana alif atau ba? Saya lupa bacaannya, tapi kayaknya yang ba deh. Yang ba ya, kayaknya yang ba. Nah, ahsan. Lihat dulu. Baik. Ayo, sahih. Nah, Burika, kaifaluki? Sudah terdengar? Mujtahidun. Belum ya? Belum kedengaran kayaknya. Mujtahidun tuh rajin kalau nggak salah ya Ustadz ya. Mujtahidun rajin. Ya, benar. Ahsan, sahih. Sudah benar ya. Jadi bagian ba ini kita contreng, ya. Bagian alif kita silang. Ya. Nah, taib. Ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Sa'atuhu rakhisatun. Aywa, sa'atuhu rakhisatun. Oke, kemudian Sa'atuhu ghaliyatun. ghaliyatun. Kira-kira mana yang benar? A. Yang apa sih? Sa'atuhu rakhisatun. Rakhisatun. Yang benar alif berarti ya? Alif. Oh ya. Aywa, nam ahsanti, rakhisatun. Jadi jamnya murah ya. Aywa, ini berarti ba-nya salah. Aywa, nam ahsanti, sahih. Kalau mahal bahasa Arabnya apa?
Ghaliyah. 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 Ya, ghaliyah tuh. Ya, nah. Baik, berikutnya kita langsung rakam salasah ya. Nomor 3. Oke. Kita ke Bu Rika ya. Nah, Bu Rika. Bu Rika ada? Baik. Ya, coba bentar kita ini dulu di ini ya. Tuh, ada suaranya dikit. Oh, ada. Jauh. Jauh. Nah. Kedengeran nggak sekarang? Oh ya, Kedengeran tapi jauh, Bu. tapi jauh. Ibu di mana? Di depan laptop ibu. Oh, di Mana depan. sih? Oke, bisa, Jauhnya. bisa, lumayan. Ya, bisa Bisa. lah. Ya, bisa lah. Ada ini udah volumenya udah besar. Udah besar ya, oh Masya Allah. Nah, baik, tafadhali Bu Rika, rakam salasah. Saat itu. Aywa, salasah Saatuhu. Sa'atuhu, oke. Sahih. Bi Alfi rupiah. Aywa, bi alfi rubbiyah. Ya, sa'atuhu bi alfi rubbiyah. Jam itu 1.000 rupiah. Aywa, jamnya ya, jamnya gitu ya, jamnya di sini kembali ke siapa? Jam. Hashim. Oh, Hasim. Jamnya Hashim. Jamnya Hashim ya. Sa'atuhu bi alfi rubbiyah. Ya. Seharga. Kalau ada kata bi ya, itu biasanya menunjukkan harga. Ya, bi alfi sa'atuhu bi alfi rubbiyah. Seharga 1.000. Alf artinya apa? 1.000. Ya, rupiah. Nah, di sini bukan rupiah tapi rupee. Oh, karena dia Orang India ya. Ya, jadi jamnya seharga 1.000 rupee. Oke. Coba bagian mbaknya. bagian mbaknya saatuhu Bi, oke. Bi mi'ati. mi'ati. Ya, bi mi'ati rubbiyah. Ya, bi mi'ati rubbiyah. Oh, ini suaranya agak jauh. 6. Oh, itu tulisannya Bimiati dari mana sih? Ya. Coba sama mim. Benar. Terus A. Kok hamzahnya di situ sih, Ustadz? Ya, benar. Baik, coba kita tulis lagi ya. Jadi mi'ah itu aslinya begini tulisannya ya. Ah, Ya. Kok ada alif? Ya, emang begini tulisannya. Ya, kadang ditulis seperti ini ya, mi'ah. Mi'atun seperti ini, kadang juga ditulis dengan mi'ah seperti ini, ada alif setelah mim. Tapi alif di sini tidak ada fungsinya. Memang cuma tulisannya seperti itu. Tapi tidak berfungsi. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kasroh. Dan kasroh dan alif tidak bisa memanjangkan suara i. Ya, yang bisa dipanjangkan hanya suara a. Ya, jadi di sini seolah tidak punya kerjaan alif di sini. Tapi memang begini tulisannya, mi'ah. Ya, seperti itu ya. Tayyib. Bimi'ati rubbiyatin. Nah, oke. Bu Rika ada jauh ya? Kalau ini kedengaran jauh ini, benaran. Ya, kalau tadi masih lumayan dekat. Kali ini oh, bukan jauh ya. Jadi apa namanya? Kayaknya sinyal. Ya, kedengaran jauh, kadang dekat, kadang jauh. Ya. Nah, kalau pakai itu Bu, pakai headset nggak bisa ya? Saya nggak punya headset. Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang jawabannya apa gitu, Ustaz? Oke, jawabannya yang mana? Emang ini ceritanya yang mana, Ustaz? Sesuai dengan hiwar, benar. Ini hiwarnya Anda buka lagi di sini. Ya. Di sini hiwarnya adalah yang ini. Ya. Ini dia ya. Agoliyatun hiya am rakhisatun. Ya, ini ditanya oleh mudarris. Kemudian kata Hashim, innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubbiyatin. Oh, berarti Ba ya. Ba berarti
Artinya adalah Rupiah. ya bimi'ati rupiah. Sa'atu bimi'ati rupiah ya. Jamnya seharga Seharga 100 rupiah. 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. bukan alkitab ini. Kita nggak tahu 100 rupiah itu setara dengan berapa rupiah. Ya, kayaknya rupiah lebih besar ya. Enggak, rupiah lebih besar ya. Ya, rupiah lebih besar daripada rupiah kita. Sangat sedikit. Ya, taib. Rakam arba'ah. Oke, rakam arba'ah kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Akhawatuhu Ayo, akhwatuhu. bil madinatil Oke, bil madinatil munawaroh. aywa munawwarati. Ya. Munawaroti. Aywa. Iya. Ada Akhwatuhu. alif lam ya. Ada alif lam. Saudaranya ada di kota Madinah Munawaroh. Nah. Yang B, Berikutnya. akhawatihi bil hindi. Akhawatuhu bil hindi. Saudaranya ada di India. Yang betul A. Aywa, akhawatuhu bil madinatil munawwarati. Nah, ahsanti, sahih. Akhawatuhu ini saudara-saudaranya. Jadi di sini bukan pertanyaannya tapi masih nyambung dengan huruf-huruf setelahnya. Tayyib. Tayyib berikutnya, oke. Nanti Bu Novi kalau mau menjawab ya, berpartisipasi atau membaca ya nanti dibilang ya. Oke. Berikutnya kita langsung ke rakam atau at-tadribus tsalits ya, atau latihan yang ketiga. Di sini kita perhatikan ta'ammal. Ya, ta'ammal itu artinya ta'ammul. Ta'ammul itu artinya memperhatikan dengan seksama. Ya, ta'ammala ya ta'ammalu ya, itu artinya menyaksikan, meneliti ya, memperhatikan dengan seksama. Ta'ammal ya, perhatikan dengan seksama, ini bentuk kata kerja perintah. Ta'ammal ma yali. Ya. Perhatikan ya dengan seksama apa yang berikut. Ma yali. Inna ditambah huwa menjadi innahu. Ya. Inna ditambah ya menjadi innaha. Ya. Jadi paham di sini ya. Jadi kita lihat di sini adalah domir ya yang namanya domir munfasilah. Ya, domir munfasilah. Munfasilah itu artinya terpisah. Ya, domir-domir yang terpisah. Domir-domir yang terpisah itu yang sudah pernah kita hafal ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semuanya adalah domir yang 14 tapi terpisah. Tidak nyambung dengan isim atau tidak nyambung dengan huruf, juga tidak nyambung dengan kata kerja. Ya, tetapi di sini ya, kalau dia sudah nyambung maka dia akan berubah. Inna ditambah huwa tidak menjadi inna huwa tapi innahu. Ya, begitupun hiya ya, bukan inna hiya tapi innaha. Anta, innaka, anti, innaki. Ya, mirip dengan kalau dia gabung dengan isim. Kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, mirip ya. Kemudian inna dengan ana. Ya, bukan inna ana tapi innani bisa, atau inni. Innani atau inni, sesungguhnya saya. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, ya, disebutkan dalam surat Thaha ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah ya, kata Allah. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sembahlah aku ya dan lakukanlah salat untuk mengingatku. Ya. Kemudian hum tetap ya, innahum menjadi innahum, tetap sama. Inna ditambah hunna innahunna. Ya, sama, cuman harus nyambung. Ya, harus disambung, tidak boleh dipisah. Inna dan antum menjadi innakum. Inna sama antunna innakunna. Ya, inna dan nahnu menjadi innana atau bisa juga inna. Dua-duanya disebutkan dalam
disebutkan dalam Al-Quran ada ya. Innana atau inna. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Coba, ada 10 ya Ustadz ya? Ya, 10? kenapa 10? Ya, kenapa 10? Yang huma sama antuma belum. Huma ada 2 ya. Huma untuk mudzakkar sama huma untuk muannas. Wanas. Antuma juga belum. Antuma ya, untuk mudzakkar sama antuma untuk Wanas. ya. Kalau huma ini mungkin ada perbedaan ya antara laki-laki perempuan, tapi antuma ya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kata kerja, tapi dalam kata benda itu akan ada perbedaan ya. Nah, jadi masih ada 4 yang belum kita ambil ya. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan kita langsung masuk ke sini ya. Kita masuk ke adkhil inna alal jumalil atiyati ya. Masukkan inna ya. Kata inna artinya apa? Sesungguhnya ya. Masukkan inna alal jumalil atiyah, masukkan ke dalam kalimat-kalimat berikut ya. Perhatikan semua kalimat yang ada ini dari 1 sampai 10 ini semuanya kita sebut dengan jumlah ismiyah. Kita sebut dengan apa? Kalimat jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Apa arti jumlah ismiyah? Kalimat Ya, kalimat yang diawali isim, kata benda. Ya, semua kita lihat di sini adalah jumlah ismiyah dan yang diawalin semuanya adalah domir. domir. Ya, domir itu namanya dan domir itu masuk kategori isim. Ya, masuk kategori isim. Jadi kalau kita belajar kita belajar pembagian kata dulu sedikit. Kata dalam bahasa Arab itu ya aqsamul kalimah terbagi 3. Aqsamul kalimah namanya ya. Pembagian kata dalam bahasa Arab itu terbagi dalam kategori 3 besar. Yang pertama isim ya, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf atau harf. Ya, semua kata yang kita dapati dalam bahasa Arab ya pasti akan masuk salah satu dari 3 ini. Mau dia isim ya, fi'il atau harf. Ya. Jadi kita bilang ada kata sifat, ada kata keterangan waktu, ada keterangan tempat, semuanya pasti akan masuk di sini antara 3, isim, fiil atau harf. Ya, semua kata pembagian kata yang kita pernah kenali dalam bahasa Indonesia itu hanya dibagi 3 dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, semua kita Bi itu berarti huruf ya Ustaz ya? Bi huruf. Ya, masuk ya kategori mim gitu kata depan gitu ya. Ciri huruf yang paling yang paling identik ya, ciri huruf yang paling spesifik adalah ketika dia cuma terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf. Ya, terdiri dari 1 atau 2 huruf ini kita bilang harf. Kalau terdiri dari 3 huruf, ya maka ini bisa ada huruf yang terdiri dari 3 huruf, tapi ini kita tidak ambil kaidah ya, kaidahnya karena masih bisa dibilang ini bisa masuk isim atau bisa masuk fi'il. Ya, tapi kalau yang paling identik untuk harf kita ketemu dengan kata punya makna tapi cuma terdiri dari 1 huruf. Ya, bisa dipastikan dia adalah harf. Ya, seperti bi atau li atau a ya. A ini artinya apakah? Ini masuk kategori apa? Kategori huruf. Ya. Harf. Ya. Huruf dalam bahasa Arab itu ada terbagi 2 ya. Ada huruful ma'ani ya. Ada huruf ghairul ma'ani. Ya, jadi huruf yang punya makna sama huruf yang tidak punya makna. Kalau dia bermakna maka dia masuk kategori yang tadi ya, harf. Ya. Oke. Kita lanjut. Ada yang maaf Ustaz, ada yang nggak punya makna, jadi dia kok bisa nggak punya makna ya? Jadi nggak ada pun nggak apa-apa gitu ya? Maksudnya begini, kita maksud huruf hijaiyah ada berapa? 28. Nah, dari 28 ini kalau kita ambil satu persatu, yang punya makna itu pertama cuma a. Artinya apakah? Ba. Kalau berdiri sendiri maksudnya ya, berdiri sendiri. Oh. Ya, berdiri sendiri, ada beberapa huruf yang berdiri sendiri sudah punya makna. Ba, kita bilang bi, artinya dengan. Kemudian apalagi huruf ta.
Ya, ta itu dipakai untuk bersumpah. Ya, tallahi, demi Allah. Kemudian huruf waw artinya dan atau juga bisa huruf sumpah. Kemudian ada huruf, Oh, ya ini huruf-huruf ya yang kita bilang huruful ma'ani ya. Dia berdiri sendiri ya satu huruf tapi sudah punya sudah punya makna. ya itu maksudnya. Sedangkan yang lain Ya. seperti huruf misalnya huruf ro yang enggak ada punya mana, za misalnya atau sin punya mana ya? Mananya akan sa ya. Oh, Saya Mim, ma mim itu. kalau mim tidak punya mana harus berdiri harus gabung dengan yang lain baru dia punya mana. Ya. Atau misalnya fa ya, fa itu artinya maka, itu punya makna. Atau ka ya, ka itu artinya apa? Seperti. dia. Ka ya bisa bermakna seperti atau kamu ka. Ya, ka ya kamu. Kita buka ya, kita buka ya, kita buku Bukunya ayah. Oh. kamu ya, buku kamu untuk perempuan dan seterusnya. Ini namanya huruful ma'ani ya, huruf-huruf yang punya Ya, makna. makna. Iya. Berikutnya, nah di sini kita bisa ambil sedikit kita tarik satu kesimpulan bahwasanya inna itu hanya masuk pada jumlah ismiyah. Masuk pada jumlah Bismillah. ya, dia tidak akan masuk pada jumlah fi'liyah. Ya, perhatikan di sini semua kalimat yang ada di sini semua sudah sempurna dan diawali oleh domir. Isim. Domir masuk kategori isim. Isim. Ya. Nah, caranya tadi ya kita bikin ini, kita baca ya, kita baca sesuai dengan yang sudah kita dapat tadi. Inna ditambah huwa menjadi innahu ya, dan seterusnya ini sampai nomor 10. Oke, bergantian ya. Gantiannya ini 1, 2 ke samping, 3 ke bawah, 4 ke samping lagi dan seterusnya. Oke. Kita mulai dari terakhir tadi. Bu Budi ya. Tadi udah sampai Budi. Ya, Bu Budi ya. Oke, sekarang kita mulai dari Bu Diana, berarti tafadhali Bu Diana. Rokom isnain. Tadi rokom wahid tadi sudah Anda kasih contoh innahu ya. Innahu tajirun. Oke. Sama maknanya ya. Iya. Ana talibun. Ana talibun. Masuk inna jadi innani talibun. ayo ahsanti. Innani talibun atau bisa inni Talibun. Inni talibun. Nah, ahsanti. Taib, ma'nahu? Saya pakai sesungguhnya saya seorang pelajar. Baik, sesungguhnya ya saya seorang pelajar. Ya, sesungguhnya diartikan sesungguhnya atau boleh kita tidak artikan tapi kita harus tahu ya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang dipakai atau dilengkapi dengan taukid. Ya, dilengkapi dengan taukid artinya memperkuat benar-benar akan terjadi atau benar-benar terjadi kata tersebut ya. Wal asri innal insana lafi khusrin ya, di situ Allah memakai dua alat untuk memperkuat bahwa benar-benar manusia itu dalam kerugian. Inna sama ada la ya, innal insana lafi khusrin ya. Oke. Innani talibun ya, sesungguhnya aku seorang talib ya. Oke, berikutnya Rakam salasah kita ke Bu Rika, tafadhali Bu Rika. Yabani. Ayo, hum minal yabani. Innahum minal yabani. Ayo, ahsanti, innahum minal yabani. Ma'nahu? Mereka dari Jepang. Ayo, kemudian sesungguhnya mereka dari Jepang. Dari Jepang. Nah, ahsanti. Taib. Rakam arba'ah, tafadhali Bu Budi. Antum apa itu ya? Azkiya'u. Antum azkiya'u. Ayo, antum azkiya'u. Azkiya'u apa ya Ustaz? Azkiya itu dari kata zakiyun. Zakiyun artinya cerdas. Ya? Cerdas. Oh, cerdas. Ya, zaki itu satu, azkiya banyak. Ya, jamak. Ya, benar. Sekarang kita masukkan inna menjadi? Jadi, innakum. Oke. Innakum azkiya'u. Aywa, ahsanti. Innakum azkiya'u. Azkiya'u. Aywa, tayyib. Sesungguhnya Aywa. kalian
cerdas-cerdas begitu ya. Iya, cerdas-cerdas ya, orang-orang cerdas. Orang-orang Oh, cerdas. bisa 6. Ahsanti, sahih. Ya. Tip berikutnya kita ke Budiana. Tafadhali Budiana. Rakam 5. Hiya mutazawwajatun. Mutazawwijatun. Wi. Oh, iya mutazawwijatun. Ya, itu Aywa. saja. 6. Berarti hiya innaha Aywa. mutazawwijatun. Ya, mutazawwijatun. Apa arti mutazawwijah? Menikah. Menikah ya, sudah menikah. Mutazawwijahnya. Innaha mutazawwijatun ya, sesungguhnya dia sudah menikah ya, sudah nikah ya, bahasa kita ya. Mutazawwijatun ini perempuan, kalau laki-laki mutazawwijun. Mutazawwijun. Oh, Mutazawwijun. ya, ya. Ya. Di sini kalau kita lihat mungkin di buku ya, nanti kita lihat di sini kasrohnya itu di bawah tasdid. Di bawah tasdid. Ya, itu kasroh ya. Jadi Iya, kasroh nggak kelihatan ya. banget. Ya, kasroh dalam bahasa Arab ada 2 cara ya. Taruh di bawah huruf atau Di ditaruh bawah kalau tasdid. tasdid kalau huruf itu bertasdid. Ya, itu punya 2 cara meletakkan ya tanda kasroh. Ya, jadi jangan terkecoh dia ada di atas huruf tapi dibaca i. Ya. Taib. Ya. Innaha ya mutazawwijatun. Oke, kita ke Burika. Tafadhali Burika. Nahnu muslimuna. Aywa, nahnu muslimuna. Kemudian Inna muslimuna. inna muslimuna. Satu lagi, cara yang kedua. Innana. Oh, Ya. kamu hidup itu Ustaz. Aywa, Tidak innana. praktis. Gimana, Bu? Ini mah tidak praktis. Tidak praktis. Tidak praktis apanya? Kan jadi 2 tuh, 1 2. Jadi- Mendingan yang 1 aja. Ya, inna atau innana. Untuk menambah ilmu. Nanti kalau kita ketemu sama inna saja atau misalnya kita bertemu dengan innana, ini apa ya? Nanti jadi bingung. Ya, jadi kalau kita tahu dua-duanya kan jadi lebih rileks. Oke. Ya, tidak tegang ya. Nah, Itu sama aja dipakai di sana atau ada kekhususan Ustadz? dua-duanya dipakai. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Ya. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Inna ya, innana sama inna. Ya disebutkan dalam Al-Qur'an ada dua-duanya ya. Taib. Begitupun dengan inni sama innani. Ya, dua-duanya dipakai dalam Al-Qur'an. Aywa. Berikutnya rakam sab'ah. Ya, Bu Budi tafadhali. Antunna Oke. mujtahidatu. Tun. Ya, tunna mujtahidatun. Benar. Antuna. Jadi inna kunna ahsanti. inna kunna mujtahidatun. Mujtahidatun. Ya, mujtahidatun karena ini bentuknya bentuk jama'. Ya, ahsanti. Inna kunna mujtahidatun sama dengan mujtahidun ya. Ini tinggal tambah alif ta di belakang, ini menunjukkan jama' perempuan. Jama' muannas salim. Ya. Yes. Mujtahidatun. Oke. Rakam 8. Tafadhali Bu Diana. Kunna muslimatun. Aywa, hunna muslimatun. Innahunna muslimatun. Aywa, ahsanti. Innahunna muslimatun. Ahsanti. Sahih. Innahunna muslimatun. Ini gampang ya. Ini kata-kata yang gampang yang sudah pernah kita ambil jadi contoh ya, supaya kita fokusnya bukan ke makna lagi tapi fokus pada latihan inna ya. Rakam 9. Taib Burika tafadhali. Anta rajulun ghaniyun. Ayo, anta rajulun ghaniyun. Masuk inna. Innaka rajulun ghaniyun. Ayo, innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun artinya Sesungguhnya kamu seorang laki-laki yang kaya. Yang kaya. Ayo, ahsanti, sahihnya di sini
kosakata ya, takutnya sudah jadi baru lagi kosakatanya ya. Taib. Lanjut. Oke, Bu Budi, tafadhali. Anti zakiyah. Ayo, anti. Anti. Anti atau anta? Anti. Kenapa anti? Ada tak marbutoh. Aywa, di khobarnya ada tak marbutoh, maka sangat memungkinkan ini pasti mu'an, pasti mu'an. Manas. Aywa, anti zakiyah. Masuk inna menjadi? Innaki zakiyah. Aywa, innaki zakiyah atau zakiyatun. Sama tadi ya, kata tadi azkiyah, ini juga zakiyah. Ya, artinya apa? Cerdas. Ya. Cerdas. Nah, taib. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ya? Ya, jadi akan berubah, dhamir akan berubah ketika masuk padanya inna. Ya, ada beberapa yang berubah, ada yang tidak. Ya, yang hum, hunna, nanti huma juga kalau kita sudah ambil huma, ini tidak akan berubah. Ya, tapi yang antum, antunna, anti, anta itu akan berubah menjadi ka. Innaka, innaki, innakum, innakunna, ya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjut. Kalau tidak pertanyaan, kita lanjut ke rakam au at-tadrib khamis. Latihan yang kelima. Iqra'il amsilatal atiyata. Ya, bacalah contoh-contoh berikut. Ya, amsilah al-atiyah artinya contoh-contoh berikut. Nah, di sini ya, perhatikan, ya ini kita mau ambil ya. Al-mudarrisu jadidun. Ya, ini kalau kita mau deteksi dulu. Ini jumlah apa namanya? Jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Oh, Ini ismiyah. Ismiyah. Ya, jumlah berawalan dengan al. dengan al ya, atau berawalan dengan isim ya, dan di antara ciri isim yang paling identik adalah alif lam. Ya. Tapi tidak semua isim akan pakai alif lam. Tapi di sini sangat kita lihat ada pakai alif lam. Oke. Al-mudarrisu jadidun ya. Guru itu baru. Kalau orang tidak percaya kita bilang guru itu baru, kita pakai alat untuk memperkuat kalimat. Innal mudarrisa. Perhatikan yang tadinya marfu sekarang jadi mansub. Kita bilang apa? Mansub. Ya, mansub sama seperti marfu. Ya, dia adalah salah satu keadaan akhir kata dalam bahasa Arab dan biasanya ditandai dengan fathah. Keadaan ya. Kalau keadaannya dhamma ini biasanya masih normal, belum diganggu sama siapa-siapa. Ya, masih apa kita bilang? Masih belum ada gangguan. Ya, masih normal ya. Tetapi kalau sudah masuk padanya inna ya, maka dia akan berubah menjadi fathah. Fathah. Namanya mansub. Ya, kalau dhamma namanya masih marfu. Keadaannya marfu, tandanya dhamma. Kalau ini kita bilang sudah mansub karena ada tanda di sini ya, fathah. Nah, innal mudarrisa jadidun. Fatimatu bibatun ya. Si Fatimah seorang dokter. Ya, kita bilang begini mereka nggak percaya. Kita bilang inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah ya seorang dokter. Ya. Dalam bahasa Arab ya, inna ini tidak dipakai tidak dipakai sembarangan. Ya. Ketika kita orang tidak percaya, maka kita datangkan dengan inna. Ya. Ada beberapa alat untuk memperkuat kalimat kita ya. Salah satunya adalah inna ya dalam bahasa Arab. Raqam salasah, Hamidun mutazawwijun. Si Hamid sudah nikah. Orang nggak percaya, kita bilang inna hamidan. Ya, di sini Hamidnya karena di sini tanwin, maka di sini juga harus tanwin. Ya, cuman tanwinnya beda. Yang tadinya ini jadi an. Ya, sama-sama. Semuanya ini mansub. Ya, semuanya mansub. Al-mudarrisa mansub. Fatimata mansub, Hamidan semuanya mansub ditandai dengan kita bilang ini fathah. Semuanya fathah, mau dia fathah aja atau fathatain ya. Kita bilang semuanya fathah. Mutazawwijun ya, sesungguhnya si Hamid sudah menikah. Oke. Sampai di sini bisa ya? Ini itu tadi yang saya tanyakan tadi ini dijawab. Yang tadi inna tadi Ustaz. Ya, tadi inna. Iya. Maksudnya kan kalau misalnya Fatimata tobibatun tanpa inna sebenarnya tidak bisa.
Ya, jadi tidak bisa tanpa tanpa inna tiba-tiba kita pakai fathah di sini. Ya, tapi ada beberapa seperti yang sudah pernah jelaskan ya dalam Al-Quran, seperti kata Robbana dalam Al-Quran. Aslinya kan Robbuna. Ya, aslinya adalah Robbun ya. Robbun kemudian ditambahkan na menjadi Robbuna ya, Robbuna. Tetapi dalam Al-Quran sering kita dapati bukan Robbuna tapi Robbana. Kenapa jadi Robbana? Apakah di situ ada inna? Nah, di sini bukan inna yang bekerja tapi ada huruf ya. Ini kata para ulama ya. Para ulama mengatakan di situ adalah huruf ya. Ya itu artinya apa? Wahai. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan Tuhan kami. kami. Ya. Tetapi Rabbana. sering kita lihat bahwa ya ini tidak ada. Ya. Tidak terlihat, tidak tertulis gitu barangkali, Ustaz. Ya, tidak tertulis. Namanya mahdzuf, bukan berarti Quran itu dikurang-kurangi, tidak. Memang dari sananya begitu dan orang Arab sudah tahu. Ya, orang Arab sudah tahu ada huruf ya yang tidak ditiadakan, tapi penyebabnya ada. Akibatnya terlihat. Ya, akibatnya ada tapi penyebabnya dihilangkan. Nah, kata para ulama begini. Ya. Kata para ulama adalah iya itu dipakai untuk orang yang berjarak. Orang punya jarak 1 meter dengan kita, 1 senti dengan kita bilang ya madah, ya tolibana, ya akhona, ya mudarrisana, ya wahai guru kami, wahai anak kami, ya ibnana, ya Rasulullah. Ada jarak dengan kita, walaupun itu cuman 1 senti misalnya bersentuhan, tetap kita punya jarak. Tetapi kata para ulama, kenapa ya di sini dihilangkan? Ya karena Allah dengan kita tidak punya jarak. Enggak ada jarak antara kita dengan Allah. Ya, seperti disebutkan dalam surah Qaf ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Urat nadi kita di mana? Dekat dengan kita. Di leher kita, di badan kita. Tapi Allah bilang apa? Wa nahnu aqrab. Kami lebih dekat kepada Makanya kita tidak punya jarak, kata para ulama ya. Tidak ada ya, enggak ada jarak kita antara kita dengan Allah. Baik, kita lanjut ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau untuk inna ini tidak bisa dihilangkan ya. Maksudnya kita hilangkan kemudian tiba-tiba di sini ada fathah. Ya, inna memang harus kita munculkan kemudian kita, kalau ya tadi memang sering ya itu memang sering dihilangkan ya. Dalam Al-Qur'an juga ada kata Yusuf ya. Yusufu ya, a'rid an hada. Tiba-tiba ada kata Yusufu a'rid an hada. Nah, kata para ulama apa? Itu ada kata ya di situ tapi tidak disebut. Ya Yusufu ya a'rid an hada. Ya wahai Yusuf ya, berpalinglah dari hal ini. Ya. Yusufu a'rid an hada. Baik. Kita lanjut. Jadi itu ya kesimpulannya, ada jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada sama khobar. Ya, mubtada dan khobar, kemudian masuk inna, maka mubtadanya dirubah menjadi fathah dan bukan mubtada lagi namanya. Ini nanti kita akan ambil penjelasan lebih jelas dalam panduan. Namanya bukan mubtada lagi tapi menjadi isim inna. Ya, kata bendanya si inna. Jadi bukan mubtada lagi ya. Kemudian jadi dulu menjadi khobarnya khobar inna. Dan sering kita dapat dalam Al-Qur'an ya, kalau ada inna pasti fathah. Innallah. Innal insana. Ya, innal insana. Ya, innallaha. Apalagi? Ya. Dan seterusnya, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia mansub. Ya, yang selama ini kita tahu bahwa mansub itu tandanya baru fathah. Ada tanda yang lain ya ketika kata tersebut berubah bentuk. Ya, seperti muslimun menjadi muslimuna. Nah, itu tanda mansubnya nanti berbeda. Bukan muslimuna tapi menjadi muslimina. Ya, tandanya menjadi huruf ya. Oke. Kita ini dulu itu ya. Di sini sekarang kita sudah punya kalimat-kalimat di sini
ya, kalimat atau jumlah ismiyah yang kita akan masukkan padanya inna. Ya, kita akan latihan seperti yang tadi. Ingat, setelah inna harus jadi fathah di akhir. Fathah. Ya. Di sini perintahnya adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbit awakhirul kalimati. Ya, masukkan inna ala pada kalimat-kalimat berikut, wadbit, dan harokatkan atau berilah harokat akhir-akhir kalimat, kata-kata. Jadi kita belajar bagaimana cara memberikan harokat di akhir, ya, karena tidak semua orang bisa, kecuali siapa yang tahu ilmunya. Orang Arab saja belum tentu bisa kalau dia tidak belajar. Ya, kita lihat kalau orang Arab itu kalau ngomong, kalau dia pakai bahasanya bahasa amiyah, bahasa pasar, itu biasa tidak pakai kaidah. Yang harusnya doma jadi kasro, kasro jadi doma harusnya jadi, yang harusnya doma jadi fathah. Itu biasa nggak pakai aturan. Ya, tapi mereka ngerti, ya, karena ya bahasa itu bisa ngerti ya, walaupun tidak pakai kaidah. Tapi pakai kaidah kalau sudah dalam pakai Al-Quran, ya, dalam hadis, kaidah sangat penting untuk menentukan hukum, ya, menentukan bahkan perbedaan harokat saja akan berbeda hukum. Ya, seperti yang sudah pernah, mungkin ibu-ibu pernah mendengarkan penjelasan kenapa ketika wudhu, ya, ketika wudhu itu ada ayatnya. Pernah dengar gak ini? Ini kita bawa sedikit supaya melihat perbedaan harokat itu akan berbeda hukum. Ya. Dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, kata Allah, idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Ya, pernah dengar ayat ini? Fagsilu, ya, fagsilu wujuhakum. Itu apa? Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Ya, kalau mau lihat silakan coba. Ya, mudah-mudahan benar ya, ayat 6. Fagsilu wujuhakum. Perhatikan. Fagsilu wujuhakum, fagsilu artinya apa? Basuhlah. Maka basuhlah, ya. Wujuha, wajahmu, wajah kalian. Kalau di sini ya, wajah kalian. Ya. Wujuhakum, ya. Wujuh ini aslinya adalah wujuhun. Wujuhun itu jamak dari kata wajhun. Ya, wajhun satu wajah. Wujuh ini banyak wajah karena banyak yang diajak bicara. Ya, Allah pada saat itu, ya, mengajak, mukhatabnya adalah para orang-orang mukmin pada saat itu, yaitu para sahabat. Fagsilu wujuhakum, ya, basuhlah muka-muka kalian, wajah-wajah kalian. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya, Dan tangan kanan kalian, ya. Wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Kita lihat di sini masih fathah. Ya. Wujuhakum fathah, haknya fathah, huruf terakhirnya fathah, ya. Kum di situ kita tidak masukkan, karena dia adalah kata yang datang setelah kata wujuh. Wujuhakum wa aydiyakum, ya. Ilal marafiq. Ilal marafiq maksudnya sampai sikut. Ya, ada ila di sini, maka di sini kasroh. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Nah, di sini pelajaran kita di sini. Wamsahu. Oke, ini kita hapus, ya. Wamsahu. Apa arti wamsahu? Usaplah. Wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'u kepala. Rambut. Sebenarnya artinya kepala. Iya, roksun ya. Ya, jadi kepala itu walaupun tidak punya rambut, berarti basuh kepala sudah sah. Ya, gitu maksudnya ya. Kalau yang diharuskan adalah rambut, kasihan orang yang botak nggak bisa wudhu. Iya. Bisa wudhu, ya. Jadi di sini disebutkan apa? Kepala, ya. Amsahu biru'usikum, dan usap, bukan basuh, ya. Usaplah kepala kalian. Perhatikan di sini ada kata bi. Ya. Dari kata wamsahu, ya. Wamsahu itu kalau pakai kata bi artinya menyapu, ya, usap saja. Dan usaplah kepala kalian, ya. Bi di sini tidak perlu kita terjemahkan, ini satu paket dengan kata wamsahu. Ya. Di sini perhatikan ada kasroh. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari bi. Bi. Oke. Wamsahu Jar, huruf jar. Kemudian perhatikan kata setelahnya. Di sini kita, ya. Nah, ini pelajaran kita ini.
Kata setelahnya adalah biruusikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Yang lihat, kalau ada yang lihat Quran, wa arjulakum. Wa arjulakum, ya perhatikan kata arjula. Ini fathah atau kasroh? Kayaknya wa arjulakum. Fathah. Ya, di dalam Al-Quran wa arjulakum, ya, dalam Al-Quran wa arjulakum. Yang belum lihat ini mungkin silakan kalau mau dilihat, ya. Yang kita baca sekarang dalam Al-Quran itu wa arjulakum. Nah, di sini ya, pelajaran kita adalah seharusnya kalau ada bi di sini, kemudian sini kasroh, kemudian kita pakai waw, maka waw ini artinya memberikan isyarat bahwa yang sama harusnya juga li ya Ustadz ya kalau ada li ya. Ya, harusnya li. Tapi kenapa fathah? Ya, fathah di sini kenapa? Karena dia ikut yang sebelum wamsahu. Wamsahu tadi sebelum wamsahu apa? Wagsilu. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum wamsahu birusikum wa arjulakum. Apa isyaratnya? Apa artinya? Artinya adalah kaki itu tidak diusap seperti kepala, tapi dibasuh sebagaimana tangan dan muka. Jadi ini satu paket. Wamsahu birusikum itu satu, sementara yang wa arjulakum itu beda, tidak sama yang sebelumnya. Dia sama dengan yang sebelumnya, harusnya dibasuh. Nah, tetapi ya ini juga, ini ilmu baru ya. Dalam bacaan yang lain, ya kita kenal ada dalam Al-Quran itu namanya qiraah sab'ah. Ya, 7 bacaan. Nah, dalam bacaan yang lain itu dibaca bukan birusikum wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Ya, artinya kaki itu diusap. Ya. Oh, jadi makanya kalau ada yang diusap, kalau ada yang diwasuh, nggak usah ribut. Nah, ada begini. hadisnya gitu ya Ustaz. Ada ya. Oke. Ada. Tapi ada aturannya ya, untuk mengusap kaki itu ada aturannya. Aturannya adalah ketika memakai khuf. Memakai apa? Khuf. Sepatu. Kalau sekarang kita bilangnya sepatu ya. Orang kalau dalam perjalanan ya, atau mengusap kaos kaki misalnya ya, mengusap khuf itu boleh untuk orang yang lagi berdiam berdiam dalam satu kampung, tidak kemana-mana, boleh. Kalau misalnya lagi dingin, tapi hukumnya cuma 1 hari. Tapi bagi musafir itu bisa 3 hari. 3 hari nggak buka sepatu. Kalau dia mau wudhu, yang penting pas pakai sepatu itu dalam keadaan suci. Setelah dia batal wudhunya, tidak perlu buka sepatu. Ya, dia berwudhu seperti biasa. Pas nyampe kaki tidak perlu buka sepatu, cukup diusap bagian atas, maka itu sudah dihitung dia sedang berwudhu, mencuci kakinya. Ya, walaupun hanya sekedar mengusap sepatu. Mana hukumnya? Yang ini, bacaan yang tadi yang dipakai. Ya, jadi usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Ya, walaupun kaki, walaupun dia pakai khuf. Nah, jadi ada perbedaan ya. Walaupun hanya perbedaan harokat, itu akan membawa pada perbedaan hukum terutama dalam hukum fikih. Ya. Nah, sampai di situ mafhum ya? Iya Ustaz. Ya, sangat detail ya, Allah menjelaskan ini ya dengan sangat detail, hanya perbedaan harokat saja. Ya. Dalam Al-Quran itu kalau kita mau gali ya, dari segi kaidah atau dari segi grammar, itu kita akan akan terheran-heran dengan ternyata di situ ada fakta-fakta ilmiah yang bisa terbuka. Ya. Banyak ya Ustaz. Banyak ya. Gitu. Ya. lagi. Pada waktunya. Ya. Seperti kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut. Ankabut artinya apa? Laba-laba. Al-Ankabut. Ankabut itu kalau kita lihat ini Ankabut ini harusnya apa? Mudzakkar, tidak ada takmar. Tidak ada tak marbutah. Al-Ankabut. Tetapi Allah menyebutkan Ankabut ya, itu ittakhadat, pakai tak sukun di belakang menunjukkan bahwa itu adalah perempuan hiya. Ya, ittakhadat baita. Ittakhadat baita artinya membuat rumah. Ternyata setelah diteliti, ternyata yang buat rumah itu bukan yang jantan. Ternyata yang
perempuan. Yang betinanya yang buat rumah. Oh. Oh lagi deh Ustadz. Lagi ya. Begitu. Banyak. Kalau dari segi kaidah saja grammar itu kita akan terheran-heran dengan Al-Quran. Yang mungkin pada zaman dulu orang mungkin sekedar menerima saja. Ini Al-Quran dari Allah, mereka percaya, hafal, selesai. Sekarang ternyata sudah setelah diterima, udah kemajuan, ternyata diteliti, ternyata memang yang betina yang membuat ya. Setelah diteliti, berkembang ilmu pengetahuan itu akan banyak. Makanya Ana pernah menulisnya bahwasanya kemajuan teknologi itu seharusnya akan berbanding lurus dengan bertambahnya iman kita kepada Allah. Ya, tapi kebanyakan orang makin maju ternyata makin meninggalkan agama. Itu seharusnya tidak terjadi. Ya, seperti itu. Baik. Oke, kita sekarang langsung kembali ke sini. Ya. Inna, ya. Masuk inna maka menjadi contohnya di sini ya, inna darsa. Ya. Ini kita baca dulu ya. Sebelum kita masukkan kata inna, kita baca dulu. Ad-darsu so'bun. Ya. Apa arti ad-darsu so'bun? Pelajaran itu gitu ya. Pelajaran itu so'bun. Apa arti so'bun? Susah. Ya. Susah benar ya. Pelajaran itu so'bun ya, bukan bahasa Arab ya. Pelajaran yang lain. Pelajaran bahasa itu Arab mah gampang. Gampang ya. Kalau Ibu gampang lupa. Ya itu. Gampang. Kenapa Bu Budi? Gak apa-apa, susah bener. Darsu ya. Ad-darsu so'bun. Ya. Ketika masuk padanya inna ya, maka memperkuat kalimat ini benar-benar susah ya. Inna darsa ya. Inna darsa sa'bun ya, sesungguhnya pelajaran itu ya susah ya. Jadi yang akan berubah itu cuman kata yang pertama. Yang pertama. Ya, kata yang pertama yang bersentuhan langsung dengan inna atau kita sebut dengan mubtada. Ya, mubtada'nya. Baik. Sekarang kita lanjut tadi terakhir. Budi. Siapa ya? Terakhir ya. Antidakiyah, oh ya, Bu Budi terakhir ya. Sekarang kita ke Budiana berarti. Fadhali Budiana ke samping nomor 2. As-sayyaratu jamilatun. Ayo, as-sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Ayo, inna ya as-sayyarata jamilatun. Ahsanti. Sahih. Baik. Bisa langsung diterjemahkan coba sambil murajaah ya. Iya. Tadi Inna sayyarah, mana sayyarah? Mobil ya, kendaraan. Mobil itu bagus. Ayo. Sesungguhnya mobil itu bagus. Naam, ahsanti. Sahih ya. Rakam salasah. Taib Purika, tafadhali. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Masuk padanya inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Ayo, innal Qur'ana ya kitabullahi. Ya, jadi Quran saja yang berubah menjadi setelahnya tidak ada perubahan. Ahsanti, sahih. Ma ma'nahu innal Qur'ana kitabullahi? Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Kitab Allah. Naam, ahsanti, sahih. Rakam 4. Baik. Kita kembali ke Budi. Nah, dari Bu Budi. Muhammadun Ayo, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ayo, Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Ya, mudhaf ilaih. Kemudian Inna Muhammadan. Ayo, inna Muhammadan. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ayo, ahsanti, sahih. Inna Muhammadan. Ya, jangan lupa kalau ada bunyi an nanti kita masuk di sini, an itu nanti yang tanwin ya, bunyi an tanwin ini nanti biasanya diikuti oleh alif. Ya. Jadi kalau mau tulis Muhammadan, ya Muhammadan kita sebut ditambahin alif di belakangnya. Ya, kalau penulisannya nanti ada alif di belakangnya. Ya, Muhammadan. Ya. Inna Muhammadan ya Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Anna itu sama dengan inna kerjaannya. Wa asyhadu anna
anna Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadan. Muhammadan, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kalau pakai tajwid menjadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik. Kita lanjut. Rakam khamsah. Budiana tafadhali. Aminatu tholibatun. Ayo Aminatu tholibatun. Inna Aminata tholibatun. Ayo inna Aminata tholibatun. Ahsanti, sahih ya, ini gampang ya. Nah, Mumtaz, berikutnya maknanya gampang. Kita langsung ke nomor 6. Tafadhali Bu Rika. Al-lughatul arabiyyah tu Ayo, sahlatin. Sahlatun. Sahlatun ya. Jangan kasih kasroh kalau tidak ada yang mempengaruhi. Oh iya. Ya, al-lughatul arabiyyah tu sahlatun. Sahlatun. Oke. Masukkan inna menjadi Innal lughatal arabiyyatu sahlatun. ya, innal lughatal. Oke, di sini fathah innal lughata, kemudian al arabiyatu atau al arabiyata. Nah. Emang jadi arabiyata. Ya. Dan di arabiyata dia ikut. Kenapa? Karena dia ini na'at. Na'at. Ya, na'at itu ngikut man'ut. Ya, dia ngikut yang sebelumnya. Ya, yang disifati. Al-lughata innal lughatal arabiyyata sahlatun. Ya. Berarti tadi yang di atas itu bukan pelajaran bahasa Arab ya, karena di sini ada di sini mudah katanya. Mudah ya. Bahasa Arab itu mudah. Ya, Arab itu mudah. Pakai inna lagi ya, innal Ya, arabiyyata. Mudah. Mudah apa? Mudah hilang. Ya, mudah ya. Semoga Allah berikan kita ingatan yang kuat ya untuk bahasa Arab. Amin. Baik. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita ke Bu. Oke. Bu Novi gimana? Bentar kita tanya Bu Novi dulu. Siapa tahu mau baca-baca Bu Novi? Belum ya. Kayaknya masih di kereta ya. Oh tadi kemana? Ke Bandung ya? Ke Bandung. Oh iya. Kira-kira berapa menit itu? Lama ya? Hampir 3 jam. Oh dari Jakarta ke Bandung? Iya. Paling 2 jam lewat. 2 jam lewat. Ya. 2 jam lewat. Lewatnya 1 jam. Jadi 3 jam. Oke. Udah lama nggak ke Bandung. Sekarang mah keren lah naik kereta. Udah cepat ya? Oh, Masya Allah. Terus bersih lagi. Pakai itu berarti gitu. pakai kereta biasa ya. Nah. Terus tepat waktu, bersih, beneran tepat waktu. Jamnya datangnya segitu. Masya Allah. Udah boleh makan, harus duduk. Nggak boleh makan sembarangan di dalam. Oh gitu, ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena bagus juga biar enggak. Ya supaya supaya biar enggak menyampah. Ya, betul. Saya ini ya suaranya hilang timbul jadi dengerin aja ya. Oke, nah mendengarkan aja Bu. Oke, nggak apa-apa. 2,5 jam Ustaz. Begitu. 2,5 jam kan? 2,5 jam. Boleh makan kok, boleh makan. Oh boleh makan. Ini langsung yang di TKP. aja Bu. Langsung di Puasa, TKP. Langsung di TKP yang memberitahu ya. Ustaz ini jadi belum bisa ya Ustaz, dengerin aja ya, goyang-goyang juga pusing. Oh gitu. Nah, Bas. Ya. Khair insyaallah. Nah, oke. Itu suara itu ya. Ini Oke, lanjut sekarang kita ke Bu Budi berarti. Nah, tafadhali Bu Budi. Rakam hadhis sa'atu gholiyatun. Gholiyah. Gholiyatun ya sampai di belakang. Gholiyatun. Nah. Masuk inna. Mana itu ya? Inna, oke. Inna hadhi. Disebut juga hadhihisnya juga ya. Sesungguhnya ini inna hadhis sa'ata gholiyatun. Masya Allah. Ahsanti, sahih ya. Alhamdulillah. Ya, inna hadhis sa'ata. Ya, anak kita tadi Bu Budi akan masuk perangkap karena ada inna, hadhihinya menjadi hadhiha. Ya, ya. Ahsanti. Enggak Ustaz. Kenapa tidak berubah jadi hadhiha?
Karena dia kan huruf, bukan Dia isim. termasuk. Dia isim, termasuk isim. Termasuk isim. Oh iya, Ya, harus juga termasuk isim. isim. Cuman Kata kenapa? tunjuk ya. Ya, kata Apa ya? tunjuk termasuk isim. Kenapa? Penyebabnya karena dia mabni. Nah, itu yang suka nggak ngerti itu karena dia mabni itu. Tidak Mabni. menerima perubahan ya, Ya, mabni itu Ustaz benar. ya. Mabni. Maunya begini. Ya. Dia tidak mau Oh. menerima perubahan. Ayo. Ya kalau saya ngertinya pokoknya ini tidak akan pernah berubah aja Tidak gitu. akan berubah Cuma aja. Nah, ahsanti. Sahih ya. Namanya mabni ya. Sedikit-sedikit kita tahu istilah ini supaya kalau ketika diterangkan mabni ya, lawannya mu'rab itu kita bisa mengerti ya. Nah, oke. Ahsanti. Kemudian as-sa'ata sudah pas ya. Pas dia ngikut. Kenapa harus diikutkan Bu Budi? Ya. harus diikutkan bagaimana Ustaz maksudnya? Ya, ini kan harusnya mansub, cuman tidak kelihatan mansubnya karena dia mabni. Kemudian sa'atu menjadi sa'ata. Nah, kenapa bisa tembus ke sana fathahnya? Bisa Kan ada tembus. inanya. Benar, Ada itu ina merubah. Oh, kenapa enggak tun gitu? Karena ada alif lam kan? Oke. Gitu kan? Alif lam tidak perlu kita ini, alif lam itu kan karena masalah tanwin atau alif lam. Di sini masalahnya adalah kenapa dhammah tapi tidak kenapa tidak tidak iya. Tidak dhammah dan tidak kasrah, tapi kenapa dia fathah? Ya, jadi penyebabnya begini ya. Inna ini ya, inna ini seperti di sini juga al-lughata tadi. Inna itu dia pengaruhnya cuma satu huruf setelah inna. Satu huruf, satu kata. Nah, al-arabiyata itu dia ngikut sebagai apa? Naat. Jadi tidak mendapat, tidak terpengaruh secara langsung dari inna, tapi dia karena ngikut. Nah, karena ngikut tadi karena naat sama manut itu manut, ya. Kalau ya. yang nomor 6. Kalau nomor 6, yang nomor 7 hanya satu aja karena dia ngikut juga sama. Cuman ikut di sini dia bukan naat tapi namanya apa? Masih ingat ini? Namanya badal. Badal. Dan badal itu dia ngikut yang sebelumnya. Ya, badal. Masih ingat kalau ada kata beralif lam datang setelah kata tunjuk, kita sebut ini apa? Badal. Pengganti. Ya, pengganti dari kata tunjuk ini. Ya. Saya badalnya badal tidak apa namanya? Tidak kelihatan secara langsung. Ya, kita pernah ambil teori badal ini dengan kasus yang benar-benar dia sebagai badal. Contoh kita bilang al-ustadzu ya, al-ustadzu Muhammadun. Ya, al-ustadzu Muhammadun. Al-ustadzu Muhammadun ya. Guru itu ya, namanya siapa? Guru itu yang bernama Muhammad ya. Bukan guru itu Muhammad, tapi guru itu yang bernama Muhammad, al-ustadzu Muhammadun ya, atau kita bilang Ustadz Muhammad. Nah, ini kita sebut dengan apa, Bah? Kita sebut dengan badal. Ya. Ada kata yang beralif lam kemudian datang nama ya, maka nama ini kita bilang apa, Bah? Badal. Pengganti. Ya, sebagai pengganti dari kata ustadz. Ya, yang penting harus dua-duanya harus ada alif lam. Ya, kata-katanya harus ada alif lam, dua-duanya ma'rifah ini. Ya, dua-duanya ma'rifah. Ada al, kemudian ada Muhammad. Muhammad ma'rifahnya karena apa? Karena dia nama. Oh, karena nama. Ya, nama itu di mana-mana dia pasti ma'rifah walau tidak beralif lam. Ma'rifah itu artinya pokok kalimat gitu kan, Ustadz? Ya. Ma'rifah itu ya bisa kita masukkan dalam kategori pokok kalimat ya, atau kata yang mau kita jelaskan atau kata yang sudah tertuju, ma'rifah. Sudah jelas subjek ya, gitu. Aywa, subjeknya sudah jelas, namanya ma'rifah. Nah, ahsanti. Taib. Kita lanjut ke ini belum artinya goliyatun itu apa, Ustaz? Goliyatun artinya apa tadi? Mahal. Oh, mahal. Mahal ya. Inna hadhihi sa'ata goliyatun ya, sesungguhnya. Artinya apa nih? Jam ini gitu. Ya, sesungguhnya jam ini mahal. Ya. Nah, ahsanti. Berikutnya rekam samania. Nah, kita ke Budiana, berarti tafadhali Budiana.
Bilalun ghaniyun. Ayo, Bilalun ghaniyun. Masuk inna menjadi Inna Bilalan ghaniyun. ayo. Inna Bilalan ghaniyun ya. Bilalan nanti tulisannya seperti ini ya. Bilalan ya. Jadi lam ketemu setelahnya ada alif ya, karena bunyinya an ya, harus ada diikuti oleh alif di belakang. Bilalan. Inna Bilalan ghaniyun ya. Nah, ahsanti sahih. Ma'nahu inna Bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal seorang yang kaya. Ayo, seorang yang kaya. Nah, ahsanti sahih. Taib rakam 9. Nah, Bu Rika, tafadhali. Al-mudiru fil fasli. Fil fasli. Nah, masuk inna menjadi Innal mudiro mudiro. fil fasli. Ayo, ahsanti. Innal mudiro fil fasli. Ma'nahu Sesungguhnya Bapak pimpinan itu Bapak di pimpinan dalam kelas. di dalam kelas. Nah, ahsanti sahih. Innal mudiro fil fasli. Taib, al-akhir rakam 10. Nah, tafadhali Bu Budi. Al-ma'un Al-ma'u. Al-ma'u. Ya. Al-ma'u baridun. Baridun. Taib. Masuk inna. Innal ma'a baridun. Baridun. Innal ma'a baridun. Taib. Innal ma'a Oke, artinya? Sesungguhnya air ini dingin. Ayo, sesungguhnya air ini atau air itu boleh ya dingin. Oh ya. Ahsanti. Sahih. Sampai di situ ada pertanyaan? Ngos-ngosan saya. Ngos-ngosan ya? Iya. Ngos-ngosan. Jadi kita inti pembelajaran kita di sini cuman mengenal apa? Inna. Inna saja. Ya, kita mengenal inna kalau masuk setelahnya ada isim, ya bukan domir ya, isim zohir namanya selain domir. Domir itu kata ganti. Selain kata ganti, maka dia akan terlihat fathahnya. Kecuali ya kalau mabni tidak akan terlihat. Oke. Kalau tidak pertanyaan, kita ambil di sini sedikit pembahasan yang sudah ana singgung tadi ya. As-sayyaratu jamilatun ya. Ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada sama khobar. Al-khobar. Jumlah ismiyah pasti itu hanya mubtada sama khobar. Yang lain itu embel-embel, ada mudhofun ilaihnya, ada jar majrurnya, tapi pasti harus ada mubtada dan khobar. Ketika masuk padanya inna ya, menjadi inna sayyarata jamilatun. Maka ini kita tidak bisa bilang mubtada atau khobar, tapi kita bilang isim inna sama khobar inna. Jadi sudah diambil alih oleh si inna karena dia sudah masuk di situ ya, mengintervensi atau merubah ya tatanan kalimat. Maka kita bilang mubtada sama khobar, tapi isim inna dan khobar inna. Ya. Oke, ini istilah memang harus kita ketahui. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan inna, ya nanti satu saat bertemu dengan inna, ya satu saat ya bertemu dengan inna, maksudnya dalam kalimat. Nah, itu biasanya tidak langsung serta-merta setelahnya langsung ketemu dengan isimnya. Ya, tidak serta-merta langsung ketemu dengan isimnya. Ya. Coba kita baca dalam surah Al-Ghasyiyah. Ya, dalam surah Al-Ghasyiyah di ayat-ayat terakhir ya. Coba Anda baca afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna. Nah, dia. Inna ilaina. Coba kita lihat di sini. Anda tulis ya. Inna ilaina. Inna ilaina. Innanya di sini pendek. Hati-hati. Ya. Inna ilaina. Inna ilaina iyabahum. Iyabahum. Sekarang pertanyaannya adalah sama ayat yang berikutnya, inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Oke. Nah, di sini kenapa kita harus mengenal inna ya, khobar inna mana itu? Jadi di sini coba kita lihat inna yang pertama yang di atas yang warna merah. Ini inna
Sekarang pertanyaannya adalah mana isimnya? Ini ilai. Ya, isimnya adalah iyaba. Hah? Isimnya Iya, adalah iyaba. iya, Mbak. Oh, Kata iyaba. Di sini kita lihat, ini fathah. fathah. Ini Ya, fathah. pengaruh dari mana? Pengaruh dari sini. Ya, pengaruh dari Inna ini. alaina bisa, Mbak. Sesungguhnya Tuhan kami, Iya. Sesungguhnya Apa? Yang di atas dulu. Sesungguhnya kepada kami. Sesungguhnya kepada kami. Iya bahum. Iya bahum. Pulangnya mereka. Pulangnya mereka. Ya, mereka di situ siapa? Sesungguhnya. Inna Kemudian sesungguhnya. Ya. Alaina atas kami hisab perhitungannya. Perhitungan mereka. Perhitungan mereka. Nah, kalau ditanya mana isimnya? Pertama inna yang pertama. Iyabah. Kemudian yang kedua isimnya Hisabah. Sekarang pertanyaannya, inna sama isimnya langsung bertemu? Tidak. Tidak. Ya, disitulah kita nanti akan belajar bahwa isim inna itu tidak bisa jadi, ya dia terletak setelah beberapa kata baru ketahuan, oh ini isimnya. Dari mana itu kita tahu? Ya nanti dengan belajar nanti. Ya, seperti itu ya, bisa? Ya, jadi kita harus ingat. Ya, kita ingat kata ini atau istilah ini, ada isim inna, ada khobar ini. Isim inna diingat-ingat saja, isim inna itu nanti dia mansub dan tanda mansub. Ya, tanda mansubnya apa? Fathah. Ya, salah satu tanda mansub adalah fathah. Marfu itu tanda marfu apa? Dhammah. Kenapa Bu Budi? Mansub itu tidak selalu fathah ya, Ustaz. Selalu fathah. Salah satu tandanya adalah fathah. Ya. Jadi kalau sudah tanya begini berarti sudah siap. Ya, kita kasih tanda-tanda yang lain. Insya Allah. Soalnya Ustadz ngomong nih salah satunya. Waduh, salah satu. Berarti ada banyak dong. Ya. Kalau dulu Ana nggak pernah bilang salah satu, karena sekarang mustawanya, levelnya sudah mulai naik. Ana bilang itu salah satu saja. Ya, salah satu. Ya nanti kedua, ketiganya nanti kita akan ambil ya dengan berjalannya waktu sama latihan-latihan kita akan lihat ada nanti insya Allah. Oke. Masih ada waktu dikit ya. Ya. Berikutnya kita ke tadribus sabi', latihan yang ke-7. Ya. Ta'ammal, apa arti ta'ammal? Tadi ta'ammal dia ya, pahami. Ya, benar, pahami, perhatikan dengan seksama ya, lihatlah dengan baik-baik gitu ya. Ta'ammal al-misalaini. Contoh-contoh. Ya, dua contoh. Ya, dua contoh. Ya, dua contoh. Ya, kalau contoh-contoh nanti dia pakai kata amsilah. Amsilah jamak ya. Kalau ini dipakai misalai. Al-amsilah. Laini dua ya, dua contoh. Nanti di sini berarti contohnya hanya dua ya, kemudian setelahnya ada tugas. Oke. Perhatikan dua contoh, summa kawin. Kemudian jodohkan. Kawin itu kemudian bisa bermakna cocokkan, susunkan ya. Ya, susunkan atau buatkan gitu ya. Jumalan mislahuma. Ya, kalimat yang seperti keduanya. Itu seperti kedua contoh ya. Minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut nanti yang sudah disediakan. Ya, contoh begini. Contoh yang pertama adalah aminal hindi anta am min Pakistan. Ya, apakah dari India kamu? Ya, atau dari Pakistan? Oke. Itu kalau ada kata minnya ya. Lihat ada kata min artinya bermakna asal. Apakah dari India asal kamu atau dari Pakistan? Ya, sekarang kalau tidak ada minal hindinya begitu, ya kita langsung saja. Atau bibun anta am muhandisun, ya apakah dokter kamu? Maksudnya apakah kamu dokter? Kamu dokter atau insinyur. Ya, di sini kita lihat ya. Kalau ada negara kita pakai min, ya. Kalau tidak ada nama negara, ya berarti kita pakai langsung seperti yang di bawah. Seperti contoh yang kedua. Ya. Ya, coba kita ambil langsung terakhir tadi yang baca Bu Budi ya.
Ya, Bu Budi, kita langsung ke Bu Diana coba. Masih ada waktu ya. Nomor 1, silakan. Berarti pakai contoh 1 apa contoh 2 nih? Contoh 1 kayaknya. Contoh 2. Contoh 2 ya, karena tidak ada nama negara. Oke. Anta mujtahidun kaslanun. Kaslan. Tapi dibalik ya, bukan anta tapi kata yang mujtahidunnya kita dahulukan. Sebagaimana di tobib. Bukan anta tobib tapi atobibun anta. Ya, dibalik. Coba ya. Dibalik. Coba. Mujtahidun. Oke, mujtahidun. Anta. Kaslanun. Ayo kaslanu. Ya, apa arti ini? Atau. Ya, bermakna atau. Atau dalam bahasa Arab itu ada 2, ada atau au. Kalau au untuk pernyataan, kalau untuk pertanyaan. Ya. Taib. Amujtahidun ya, amujtahidun anta kaslanu. Ya, ahsanti ya. Apakah kamu rajin atau malas? Ya, taib. Ahsanti. Raqam 2 Bu Rika, tafadhali. Nama negara. Ya, kalau nama negara berarti pakai min. Ya. Aminasini gitu ya. Aminasini. Aminasini. Ayo. Dia. Gitu ya. Hia. Aminasini. Hia. Dia. Minal yabani. Minal yabani. Ayo. Ya. Aminasini ya. Aminasini hiya minal yabani. Ayo, ahsanti, sahih. Ya. Aneh juga ya untuk apa namanya penyebutan hiya anta itu domirnya di tengah gitu ya Ustadz ya? Tengah, ya. Ini untuk yang sudah pro begini, ketahuan. Ya, cara bertanyanya sudah beda dengan yang pemula. Memang tata bahasanya begini ya, jadi bukan anta di depan gitu ya. Aslinya begitu ya. Kita kalau belajar di awal-awal itu anta. Anta minal hindi, sekarang aminal hindi anta nanti pasti ada pilihan, ya. Kalau anta minal hindi itu cuman untuk pastikan cuman satu negara. Kamu dari India? Ya, jawabannya nanti tidak atau ya. Tapi kalau ini kita kasih 2 pilihan ya. Aminal hindi anta minas sin, ya. Aminas sini anta ya, minal yaban. Ya, minas sini hiya minal yaban. Jadi ada 2 pilihan ya, ada 2 opsi yang dikasih. Maka begini cara bertanyanya. Nah. Oke, kita lanjut. Bisa ya? Kita lanjut dikit lagi. Ya. Masih ada berapa ini? Oh, Masya Allah, ada banyak ya. 10. Ada 10. Oke, gak apa-apa. Satu lagi ya untuk siapa yang belum? Bu Budi ya. Nah, Bu Budi. Ya. Atobibatun anta. Tobibatun ada tamar buto berarti bukan anta tapi anti salah. Anti, ayo. Atobibatun anti apa ya? Ayo apa nih? Apa itu ya? Mumarridotun. Ayo, atobibatun anti mumarridotun. Ya, nah. Jadi kita pakai jadi begini ya. Caranya sebenarnya adalah gampang ya. Kata yang opsi pertama kita tempelkan dengan kata A. Pertanyaan pertama. Ya. Kemudian opsi yang kedua kita tempelkan dengan kata Ini dua-duanya pertanyaan. A sama atau bibatun anti umaritatun. Ya, jadi supaya ini untuk mempermudah saja. Jadi A di sini juga Dua-duanya diawali dengan hamzah. Ya, satunya A, satunya Ya, jadi harus bahasa kita apa? Khobarnya itu tempelnya ke yang pertanyaan. Satunya A, yang satunya Ya, jadi harus tempel dengan itu ya. Ditempelkan ke khobarnya. Nah, oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Nanti kita lanjut berarti yang kalimat ini, ya latihan ini pada pertemuan berikut insya Allah. Tapi sebelum tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir? Nggak ada ya? Nggak ada. Ayo, alhamdulillah. Insya Allah alhamdulillah.
bisa dipahami, Pelan-pelan. Iya, Ustaz. pelan-pelan ya, bisa dipahami, bisa dimurojaah ya, paling penting murojaah ya, bisa Iya, dimurojaah Ustaz. apa saja yang sudah diambil. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita tutup ya. Nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an hayyakunallah. Wa jazakunallahu khairan hayyak. Nah, oh ya, Munofi ya. Semoga sampai Bandung dengan selamat. Amin. Ya. Amin. Baik. Anda tutup ya. Ya, Ustaz.